Muhammad, dan Wahyu. Kita sudah melihat dalam video yang berjudul Muhammad Panik, di mana apa yang disebut wahyu Allah yang diterima oleh Muhammad ternyata telah mengubah kehidupan Muhammad menjadi seseorang dengan kelainan jiwa. Sekarang mari kita lihat tingkah laku Muhammad ketika apa yang menurutnya wahyu diturunkan kepadanya. Muhammad tidak pernah tahu kapan wahyu akan datang padanya. Wahyu dimulai dengan suara berdering-dering di dalam telinga, keringatnya bercucuran, jantungnya berdebar keras, mukanya tampak merah, nafasnya terengah-engah dan dia ambruk ke tanah. Mari kita lihat beberapa contoh hadis di bawah ini. Telah menceritakan Aisyah ibu kaum mukminin bahwa Al-Harits bin Hisham bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana caranya wahyu turun kepada engkau?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Terkadang datang kepadaku seperti suara gemerincing lonceng dan cara ini yang paling berat buatku, lalu terhenti sehingga aku dapat mengerti apa yang disampaikan. Dan terkadang datang malaikat menyerupai seorang laki-laki lalu berbicara kepadaku, maka aku ikuti apa yang diucapkannya." Aisyah berkata, "Sungguh aku pernah melihat turunnya wahyu kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari yang sangat dingin lalu terhenti. Dan aku lihat dahi beliau mengucurkan keringat." Telah menceritakan Safwan bin Ya'la bin Umayyah dari bapaknya radhiyallahu anhu. Ia berkata, ketika itu, turunlah wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau diselimuti dengan kain. Saat itu, Ya'la berkata, "Aku ingin melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang menerima wahyu." Kemudian Umar pun bertanya, "Apakah kamu ingin melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang menerima wahyu?" "Ya." Lah berkata, maka Umar pun menyingkap sedikit ujung kain yang ditutupkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga aku pun melihat beliau mendengkur seperti unta. Telah menceritakan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, lalu beliau terdiam hingga wahyu pun turun kepadanya. Maka Umar memberi isyarat dengan tangannya kepada Ya'la bin Umayyah, "Kemarilah." Ya'la pun datang dan langsung memasukkan kepalanya. Ternyata wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang memerah. Lalu Umar menutup sesaat hingga beliau siuman kembali. Kita bisa lihat dari hadis di atas bahwa ketika dia menerima wahyu, Muhammad mendengar suara lonceng. Lalu apa yang dikatakan Muhammad tentang lonceng itu sendiri? Kita akan lihat dari dua terjemahan. Abu Hurairah reported Allah's Messenger, peace be upon him, as saying, "The bell is the musical instrument of the Satan." Dan telah menceritakan Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lonceng itu adalah seruling setan." Ternyata lonceng adalah alat musik dari setan. Lalu bila demikian, apakah yang didengar Muhammad itu benar-benar wahyu Allah atau wahyu dari setan? Ingat dalam video sebelumnya tentang Muhammad panik, sudah jelas bahwa Muhammad tidak bisa membedakan antara wahyu Allah dan wahyu setan, dan bahkan Muhammad pun bisa berada di bawah pengaruh sihir. Sekarang semakin jelaslah apa yang sebenarnya telah didengar Muhammad itu. Kita sudah membicarakan bagaimana Muhammad menerima apa yang dia sebut sebagai wahyu. Mari kita lihat sekarang kapan dan di mana Muhammad menerima wahyu tersebut. Saya sengaja mengikut sertakan terjemahan Inggrisnya agar lebih jelas terlihat tensesnya atau keterangan waktunya. Narrated by Jabir. We used to practice coitus interruptus while the Quran was being revealed. Jabir added, "We used to practice coitus interruptus during the lifetime of Allah's apostle while the Quran was being revealed." Telah menceritakan Jabir, ia berkata, pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
Kami pernah melakukan azal, mencabut penis saat ejakulasi. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Sufyan telah berkata Amru telah mengabarkan kepadaku atau petik terbalik ia mendengar Jabir radhiyallahu anhu berkata, kami melakukan azal, sedangkan Al-Quran juga turun. Dan dari Amru dari Atta dari Jabir ia berkata, kami melakukan azal di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Al-Quran juga turun. Pertama, perhatikan tenses yang dipakai dalam terjemahan Inggrisnya, yaitu past continuous tense, yang berarti sedang terjadi pada saat itu. Kemudian perhatikan kata we dalam bahasa Inggris dan kata kami dalam bahasa Indonesia. Ini menunjukkan Muhammad pun terlibat dalam kegiatan tersebut. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa wahyu tersebut pun turun ketika Muhammad dan paling tidak Jabir melakukan azal, coitus interruptus, secara bersamaan. Apakah ini berarti Muhammad sedang melakukan pesta seks ketika wahyu turun? Anda sudah menonton video Ain berjudul Muhammad dan Seks, Pandangan Islam Quran Muhammad terhadap budak perempuan, yang membahas tentang azal. Silahkan tonton video tersebut sehingga Anda dapat menyimpulkan kapan kejadian ini terjadi. Turunnya apa yang diklaim sebagai wahyu Allah ketika Muhammad melakukan hubungan seks bukan hanya pengakuan dari Jabir saja, namun Muhammad pun mengakuinya secara langsung. Mari kita lihat hadis lainnya lagi. So they asked her to go talk to him again until he responds. Then the Prophet said to her, do not hurt me with Aisha, for the inspiration did not come upon me when I was in a woman's garment, thawb, except that of Aisha. Telah menceritakan, Aisyah radhiyallahu anha Ummu Salamah mengajak bicara beliau, Muhammad, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, jangan kamu sakiti aku dalam masalah Aisyah, karena tidak satu wahyu pun yang turun kepadaku saat aku berada dalam pakaian seorang istri kecuali Aisyah. Kata taub bisa diartikan menjadi dua arti. Pertama adalah pakaian wanita, dalam hal ini Aisyah atau selimut. Bila kata taub itu diartikan sebagai pakaian Aisyah, apakah ada yang berpikir bahwa pakaian Aisyah yang masih kecil tersebut masuk untuk Muhammad? Apa yang sebenarnya sedang dilakukan Muhammad mengenakan pakaian wanita? Cross-dressing. Tapi bila diartikan sebagai selimut, apa yang sedang dikerjakan oleh Muhammad di bawah selimutnya Aisyah? Dari hadis-hadis di atas sekarang kita tahu bagaimana dan kapan wahyu tersebut turun. Apakah menurut Anda, Allah akan menurunkan wahyunya ketika pesta seks berlangsung? Apakah Allah akan menurunkan wahyunya sampai sang Nabi pun tersiksa? Siapakah menurut Muhammad yang memakai lonceng tersebut?